Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Kusuma, NIM 202305010718 dari Fakultas Teknik Prodi S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tujuan, metode, hasil, manfaat teoretis, manfaat praktis, pengujian kekuatan geser tanah. Pengujian kekuatan geser tanah merupakan aspek krusial dalam geoteknik. Poin pertama yaitu tujuan pengujian. Tujuan pengujian kekuatan geser tanah adalah untuk menentukan parameter kekuatan geser tanah, yaitu kohesi dan sudut geser internal. Parameter ini digunakan untuk menganalisa dan memprediksi perilaku tanah saat menerima gaya eksternal. Contoh, stabilitas lereng. Menganalisa dan memprediksi kestabilan lereng alam atau buatan untuk membantu mencegah terjadi kelongsoran. 2. Daya dukung pondasi. Menentukan daya dukung pondasi untuk mendukung beban struktur di atasnya tanpa penurunan berlebihan. 3. Desain struktur penahan. Desain struktur penahan tanah seperti dinding penahan untuk menahan tekanan lateral tanah. Poin 2 yaitu metode pengujian. Terdapat beberapa metode pengujian laboratorium yang umum digunakan untuk menentukan parameter kekuatan geser tanah. Setiap metode memiliki prosedur dan kondisi pengujian yang berbeda-beda, yang menghasilkan data kekuatan geser yang spesifik. Contoh, direct shear test, metode sederhana dengan sampel tanah ditempatkan dalam kontak geser. Gaya normal dan geser diterapkan untuk mengukur tegangan geser dan perpindahan geser. 2. Triaxial test dilakukan dalam ruangan tertutup dengan sampel tanah berbentuk silinder, mengukur kekuatan geser tanah dalam berbagai kondisi. Dryness atau DC, CO, OO. Selain metode tersebut, terdapat metode lainnya termasuk direct simple shear test, plane training test, dan torsional ring shear test. Masing-masing direncanakan untuk kondisi dan tujuan pengujian yang spesifik. Poin ketiga yaitu hasil. Hasil pengujian kekuatan geser tanah dianalisa untuk menentukan parameter kohesi dan sudut geser internal. Parameter ini diperoleh dari grafik yang memplot hubungan antara tegangan geser dan tegangan normal. Dalam pengujian geser langsung, grafik tegangan geser versus perpindahan geser digunakan untuk mengidentifikasi titik puncak atau peak shear stress dan kekuatan geser akhir ultimate shear strength. Poin ketiga yaitu manfaat teoretis. Pengujian kekuatan geser tanah memberi dasar empiris untuk mengembangkan dan validasi model teoretis dalam mekanika tanah. Data yang diperoleh dari pengujian laboratorium membantu dan memahami perilaku tanah di bawah beban dan deformasi. Kriteria kegagalan atau Mohs kolom yang menghubungkan tegangan normal dan tegangan geser melalui kohesi dan sudut geser internal. Poin 4. Manfaat praktis. Data kekuatan geser tanah sangat penting dalam berbagai aplikasi rekayasa sipil. Parameter ini digunakan untuk mendesain struktur yang aman dan stabil, serta untuk menganalisis dan memitigasi resiko kegagalan tanah seperti desain pondasi, menentukan jenis, diameter, dan kedalaman pondasi yang sesuai untuk mendukung beban struktur dengan aman. Analisis stabil lereng, mengevaluasi kestabilan lereng dan merancang solusi stabilisasi lereng untuk mencegah terjadinya kelongsoran. 3. Desain dinding penahan. Mendesain dinding penahan yang efektif untuk menahan tekanan lateral tanah dan mencegah
penurunan atau keruntuhan. Kesimpulan akhir, pengujian kekuatan geser tanah merupakan komponen penting dalam analisis dan desain geoteknik. Metode pengujian seperti uji geser langsung dan uji triakial memberi data empiris yang membantu dalam mengembangkan model teoretis dan memvalidasi konsep kekuatan tanah. Hasil pengujian ini sangat penting dalam menentukan parameter desain yang digunakan untuk insinyur sipil agar mencegah kegagalan struktur dan memastikan kestabilan serta keamanan proyek struktur yang melibatkan tanah sebagai media pendukung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.